warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Milinia Putri Minang. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana proses wawancara saya dengan salah satu anggota DPRD Situbondo. Yuk kita lihat sama-sama. Wawancara kali ini saya bersama dengan Ibu Ningsih MS selaku anggota Komisi 2 DPRD Situbondo. Kantor DPRD Situbondo ini terletak di Jalan Kenanga nomor 1, Kota Situbondo. Ningsih MS, saya dari fraksi PDIP. Kebetulan untuk penempatan komisinya saya di Komisi 2 DPRD. Nama saya Adinda Milinia Putri Minang, saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi tugasnya itu wawancara sama anggota DPRD, masalah retribusi kait masalah itu gimana Bu? Oh iya, kalau kemarin itu kan retribusinya itu kan tentu kita menjalankan perda ya, jadi peraturan daerah itu. Terus yang kemarin khusus terkait dengan studi kasus yang terjadi di Irian Jaya itu kan kemarin ada gugatan sehingga sudah muncul hasil inkrahnya, keputusannya bahwa harus melaksanakan dari keputusan itu. Tapi ada persoalan, memang ada beberapa repo yang keberatan untuk membayar retribusinya. Tapi kalau menurut saya sih itu tergantung dari cara untuk disosialisasikannya hasil keputusan ini, karena kita kan juga harus taat hukum dan peraturan. Terus menurut Ibu, tindakan pemerintah sendiri dengan tiba-tiba ada kenaikan itu wajar nggak sih Bu? Ya enggak sih, sebenarnya kenaikan itu kan ini adalah proses kan, artinya proses dialog sebenarnya sudah ada, terus pembahasan juga ada, sampai ada artinya ada kondisi gugatan segala macam, ini itu semua adalah proses. Tapi kita di DPRD juga dengan warga masyarakat dan juga dengan mitra kami, kebetulan saya waktu proses kebetulan memang saya masih belum ada di komisi yang membidangi pasar ini. Saya ada di komisi 3. Tapi dalam perkembangannya saya sedikit tahu karena ketika ini kan masuk di ranahnya anggaran dan pembahasan di DPRD juga, yang menjadi kewenangan DPRD kita semuanya. Itu kita bersama-sama sih dengan pemerintah untuk mensosialisasikan, artinya bahwa ini sudah ketentuannya, sudah keputusan inkrahnya, sudah seperti ini, dan kita sudah mengajak kepada OPD, yang setahu saya juga ketika itu Komisi 2 juga dengan Disperindak kalau tidak salah itu juga mensosialisasikan itu terutama kepada pemilik ruko, walaupun mereka keberatan untuk ini, tapi kan ini kan kita harus taat kan dengan keputusan yang ada. Perkara mereka, tapi posisinya setelah saya berkoordinasi dengan Disperindak kemarin ini baru-baru aja, itu ya ada peningkatan lagi. Tapi khusus yang kan di sana terbagi ya, apa yang ada ruko yang di stand di dalam pasar dengan di Irian Jaya, ada perbedaan kan seperti itu. Tapi sepertinya sudah ada peningkatan bahwa mereka itu membayar, daripada dari kemarin-kemarinnya mereka kan tidak mau bayar. Bahkan ada yang mengklaim itu ini dibangun oleh kami gitu, saya yang membangun, kok saya harus bayar, katanya kan seperti itu. Nah itu ternyata dalam perjalanannya ini kita terus mensosialisasikan dan juga memberikan pemahaman bahwa
Ini lagi-lagi untuk kepentingan bersama, dan kita pun juga harus patuh terhadap peraturan dan hukum yang ada. Itu yang kita laksanakan sebagai wakil rakyat. Artinya menampung aspirasi dan juga usulan dan keluhan dari warga, tapi kita pun juga sebagai katalisator bagaimana memahamkan mereka juga dengan sosialisasi bersama dengan mitra itu sebagai upaya kita di DPRD. Kalau warga ini masih merasa artinya keberatan dengan ini, ya kita harus mengikuti mekanisme dari adanya retribusi ini gitu loh. Itu kan ada peraturan yang mengatur terkait dengan misalkan besaran retribusi untuk ruko ini berapa. Itu biasanya ada uji dulu, termasuk bisa untuk appraisal misalkan. Jadi ini dengan adanya keputusan ini tidak serta-merta yang menentukan satu pihak, tidak, diuji dulu seberapa pajak yang pantas untuk ditetapkan kepada ruko atau lahan objek pajak itu. Biasanya seperti itu. Itu kan ada peraturan pemerintah dan PP maupun peraturan pendukungnya untuk menentukan besaran itu. Mungkin dari itu bisa untuk warga ini sekiranya bisa ditampung aspirasinya. Kalaupun ini ada celah untuk misalkan untuk menurunkan besaran dari objek pajaknya atau diturunkan seperti apa, itu tentu kita di DPRD pasti merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang retribusi itu, seperti itu. Ya, infonya. Sudah semester berapa, Dindo? Semester 4, Bro. Bagaimana videonya? Semoga video tersebut dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.